Selamat pagi, Dominus Vobiscum. Perkenalkan, saya Stevianus Nukak SPD, guru pendidikan agama Katolik dan guru pekerti pada SMA Negeri 3 Banggai, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Maroke. Pada kesempatan hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMA Negeri 3 Banggai, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 10 dengan materi yang berjudul Manusia Berkembang dalam Potensi Suara Hati. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Siap hormat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke, silakan. Nah, ini sebelum kita masuk ke pembelajaran, ya, kita akan memulaikan dengan doa. Oke, silakan. Siapa yang akan memimpin? Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang tinggal dalam kerajaan sorga, hari ini kami akan memulai pembelajaran. Untuk itu, tuntunlah kami agar apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kami dapat dipahami dan diterapkan dalam hidup kami sehari-hari dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih semua ya sudah berdoa. Lanjut kita akan masuk untuk ya absen ya. Kita absen dulu. Kira-kira siapa yang hadir hari ini? Dengan Luyan Hadir. Melita Christine, Hadir. Christine Lumino, Hadir. Meta. Hadir. Oke, hadir semua ya. Ya. Oke, kita akan lanjut ya dalam proses pembelajaran. Ya, jadi ada tujuan pembelajaran untuk masuk ini ya. Kita akan melihat satu persatu. Yang pertama, melalui menghayati pengalaman hidup sehari-hari, peserta didik dapat menjelaskan arti dan dasar algoritma rekomendasi media sosial. Yang kedua, melalui tanya jawab, peserta didik dapat menentukan fungsi suara hati serta mampu menganalisis pengaruh algoritma terhadap psikologi remaja. Ya. Lalu yang ketiga, melalui bercerita, peserta didik dapat menganalisis cara kerja suara hati serta mampu menghubungkan pengaruh media sosial dengan pembentukan identitas diri. Lalu yang berikutnya, melalui dialog, peserta didik dapat memprediksi alasan suara hati bisa keliru serta mampu mengevaluasi konten media sosial dari perspektif nilai-nilai Katolik. Jadi kalian bisa mengevaluasi kembali apa yang menjadi nilai-nilai dasar. Ya. Lalu yang berikutnya, melalui sharing pengalaman, peserta didik dapat merumuskan cara menghina suara hati. Ya, kalian bisa berbagi pengalaman kalian. Lalu yang terakhir, melalui membaca kitab suci dan ajaran gereja, peserta didik dapat menyimpulkan pandangan dengan suara hati. Nah, pertanyaannya adalah siapakah saya di media sosial? Nah, kira-kira
kira kalian tuh di sosial media itu siapa? Bukan siapa-siapa. Nah, lalu yang berikutnya, dalam situasi apa kalian merasa suara hati berbicara dan apa hubungannya dengan keputusan yang kalian ambil? Ini kebaikan Sama. jadi keputusan apa atau suara hati apa yang bisa kalian ambil, ya? Lalu yang berikutnya, ketika ada konten media sosial yang provokatif, apa yang pertama kali kalian rasakan? Ya, jadi kira-kira yang provokatif itu seperti apa? Ya, mungkin ada yang bully, ya, mungkin ada yang adu domba dengan kalian, atau ada yang mengejek kalian melalui sosial media. Lalu yang berikutnya, pernahkah kalian merasa dilema, ya, antara mengikuti tren di media sosial dengan nilai-nilai yang kalian yakini? Kira-kira ada tidak? Ya, pasti ada ya. Lalu yang berikutnya, apakah suara hati kalian bisa dilatih atau dipengaruhi oleh apa yang kalian lihat dan dengar di media sosial? Kira-kira bisa tidak kalian latih kalian dari suara hati? Pasti bisa ya. Itu bisa. Karena kalian selalu optimis ya untuk mengambil keputusan-keputusan yang ada di media sosial. Lalu yang berikutnya, dalam situasi apa kalian merasa suara hati berbicara dan apa hubungannya dengan keputusan yang kalian ambil? Dalam situasi apa kalian merasa ya, suara hati berbicara dan apa hubungannya dengan keputusan yang kalian ambil? Ya. Nah, apakah jumlah like, followers atau komentar di media sosial menentukan harga diri kalian? Ya, tergantung diri kalian masing-masing ya, menentukan. Oke, jadi sebelum kita masuk ini, kita tahu bahwa media sosial sekarang kan banyak yang marak ya. Jadi kita bisa melihat begitu banyak hoax ya yang terjadi, ada yang dari teman kalian kirim, atau ada dari mungkin kerabat kalian, ada juga yang padahal bukan teman kalian, orang lain yang dalam tanda kutip itu kalian dibully ya, atau dikata-katain ya. Jadi melalui nonton video ini kira-kira apa yang bisa memotivasi kalian sehingga kalian itu bisa ambil nilai yang terpenting dalam hidup kalian. Kalian simak ya. Jadi kalian simak ya video ini ya. Jadi itu dia
kira-kira yang kalian tangkap tadi jadi apa? Ya, media sosial. Kira-kira apa dari dampak yang kalian bisa lihat? Apa itu insecure? Ya, kalian semakin tidak percaya diri. Lalu ada lagi tuh kalau tidak salah, susah tidur. Ya, kalian kan sering-sering susah tidur. Jadi ingat bahwa dalam media sosial ini kalian sangat mempengaruhi kesehatan mental kalian. Ya, jadi kalau orang bangun mau sekolah, tunggu mau tidur dulu, dikit deh. Nah, jadi kata-kata seperti itu yang membuat kalian itu selalu di dilema terus dan menerus. Akhirnya kehidupan mental kalian itu terganggu, ya. Jadi jangan sampai. Jadi sekarang akan masuk diskusi, dan diskusi kelompok yang dibagi menjadi 4, masing-masing 3. Ya, silakan moderator untuk memimpin jalannya diskusi. Jadi diskusi tentang ya studi kasus yang akan ada di depan kalian ini tentang seorang remaja Katolik ya, Maria namanya, merasa dilema. Jadi algoritma terus-menerus merekomendasikan konten yang membuat ia mempertanyakan ajaran imannya. Jadi imannya itu selalu dipertanyakan. Ya. Padahal di saat yang sama ia tetap diterima oleh teman-teman ya di media sosial. Lalu ia merasa bingung mana yang harus didengarkan. Ya. Kira-kira rekomendasi algoritma atau suara hatinya itu seperti apa? Ya. Jadi kira-kira nilai-nilai apa yang secara halus dijual oleh algoritma? Kalian tahu tidak algoritma itu seperti apa? Jadi algoritma itu seperti langkah-langkah, ya, tahap-tahap. Dimana kalau kita misalnya contoh kita memilih, pasti kita harus bertanya dulu, toh? Atau kita memindahkan sesuatu kita harus tanya dulu. Jadi itu seperti itu, algoritma itu seperti itu. Tapi kalau studi kasus ini mempertanyakan langkah-langkah bagaimana kalian merekomendasi suara hati kalian. Nah, kira-kira seperti apa? Nah, jadi silakan moderator untuk memimpin jalannya diskusi kelompok. Ya. Bapak kasih kesempatan untuk moderator. Baik, selamat pagi teman-teman. Pagi. Sebagai umat beragama, kita patut memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat-Nya kita masih dapat berkumpul di tempat ini guna melakukan kegiatan belajar mengajar. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya berikan kesempatan kepada teman-teman kelompok untuk mengerjakan dan berdiskusi dengan teman-teman kelompok tentang apa yang sudah diberikan oleh Pak di depan. Jadi saya berikan kesempatan kepada teman-teman. Dipersilahkan. Jadi kalian sudah lihat tadi ya video. Jadi pertanyaan-pertanyaan selalu timbul di benak kalian ya, tentang apa yang kalian pahami tentang video tersebut ya, tentang dilema seorang dalam menggunakan media sosial. Baru kira apa yang mendorong kalian sehingga kemudian mengambil sikap tersebut. Nah, sikap-sikap seperti apa sehingga kalian keluar dari zona tersebut. Lalu kira-kira nilai-nilai positif apa? Jadi dalam diskusi itu kalian diskusi ya. Jadi hubungkan pertanyaan kasus studi kasus ini dengan diskusi kalian. Yang kira-kira apa yang akan kalian paparkan tentang kasus seorang Katolik ya. Jadi bagaimana? Jadi kelompok 2 sudah bisa? Jadi kalian diskusi ya. Kelompok 3 bagaimana? Aman? Ya. Kelompok 4 sudah? Ya.
kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang pendekatan spiritual dan iman. Maria yang harus didengarkan adalah suara hatimu. Dalam spiritualitas Katolik, suara hati adalah tempat suci di mana kita berdialog dengan Tuhan. Apa yang kamu rasakan, kebingungan dan kegelisahan adalah tanda bahwa Roh Kudus sedang bekerja dalam dirimu. Algoritma media sosial dirancang untuk menjebak perhatianmu, bukan untuk kebahagiaan sejatimu. Ia akan terus menunjukkan konten yang memicu rasa penasaran atau keraguan. Karena itu, yang membuatmu tetap scrolling. Imanmu bukanlah sesuatu yang statis, tapi sebuah perjalanan atau teks ziarah. Itu saja yang bisa kami paparkan dalam diskusi kami. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memaparkan hasil diskusi kelompok. Saya berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Jadi ini juga menyangkut diri kalian ya, bukan cuma Maria. Maria ini memang dilema dari DPD kepercayaan sama dengan diri kalian. Kira-kira menurut kalian bagaimana? Baik, apa saja dampak jika orang lebih mendengarkan algoritma daripada suara hati? Jadi dampak yang kita dapatkan yaitu stres dan tidak percaya diri, terus lebih percaya kepada media sosial daripada diri kita sendiri. Biasanya juga orang jadi insecure pada diri sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, saya berikan kepada kelompok 4 untuk menanggapi jawaban dari kelompok 1. Baik, terima kasih untuk moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Saya menanggapi jawaban dari kelompok 1. Untuk jawaban yang telah diberikan, saya sudah memahami, dan dengan jawaban juga yang telah diberikan, saya dapat menambah ilmu dari jawaban yang telah diberikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari kelompok 4. Kelompok 1 silakan kembali ke tempat. Kita lanjut pada kelompok 2 untuk memaparkan materi hasil diskusi. Pada kelompok 2 saya persilakan. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu rekomendasi kami adalah Maria, perasaan dilemamu sangat wajar dan mencerminkan dua kebutuhan dasar remaja, kebutuhan akan identitas siapa aku dan kebutuhan untuk diterima secara sosial. Algoritma memanfaatkan rasa ingin tahumu yang tinggi. Di satu sisi ini bisa menjadi kesempatan untuk membentuk iman yang lebih personal dan bukan hanya warisan, namun di sisi lain ini bisa menyebabkan kebutuhan identitas jika tidak diimbangi dengan fondasi yang kuat. Itu dia hasil diskusi dari kami. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memaparkan hasil diskusi kelompok. Saya berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada moderator untuk kelompok kami. Jadi di sini saya mewakili kelompok saya untuk bertanya, apa pengertian dari algoritma? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya itu apa pengertian algoritma? Algoritma adalah serangkaian langkah logis yang sistematis dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas tertentu, baik dalam pemrograman komputer maupun kehidupan sehari-hari, yang memiliki masukan, proses, dan
Keluarganya jelas. Baik, itulah jawaban dari kelompok 2. Saya persilakan kepada kelompok 3 untuk memberikan tanggapan dari jawaban yang telah diberikan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menjawab pertanyaan saya. Jadi saya paham dengan apa yang Anda jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mengeluarkan hasil diskusi kelompok. Selanjutnya untuk membersihkan waktu, saya kepada kelompok 3 silakan maju ke depan untuk mengungkapkan hasil diskusi kelompok. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mengungkapkan hasil diskusi kami. Rekomendasi kami, Maria kamu alami adalah bukti bahwa kamu bukan pengguna, melainkan teknologi yang diperjualbelikan. Data dan pembuktianmu adalah komunikasi. Algoritma tidak peduli dengan kebahagiaan atau imanmu, ia hanya peduli pada manajemen tingkat keterlibatan. Konten yang memicu emosi kuat seperti keraguan dan kebingungan sangat efektif untuk membuatmu tetap online. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mengungkapkan hasil diskusi kelompok. Saya persilakan kepada kelompok lain untuk bertanya kepada kelompok 3. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan bertanya kepada pemateri kelompok 3. Pertanyaannya dari yang kalian presentasi tadi, saya menyimak rasa kebahagiaan dan iman. Jadi bagaimana jika kebahagiaan dan iman kita dilakukan di kehidupan kita sehari-hari, dan bagaimana kita mengatasinya agar iman dan kebahagiaan kita tidak dilakukan? Beri materi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana jika kebahagiaan dan iman kita diragukan di kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita menghadapi keraguan di dalam diri kita dan kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya, kalau kebahagiaan dan iman kita diragukan, entah orang lain atau bahkan diri sendiri, itu memang bisa bikin hati goyah. Tetapi kita bisa menghadapinya dengan menenangkan diri dulu. Saat keraguan datang, jangan langsung melawan atau menolak perasaan itu. Sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah menjawab pertanyaan. Saya berikan kesempatan kepada kelompok 2 yang memberikan pertanyaan untuk menanggapi jawaban dari kelompok 3. Baik, terima kasih jawaban yang telah diberikan. Kami sudah terasa jelas. Oke. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah melengkapkan hasil diskusi kelompok. Saya berikan kesempatan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi kelompok di depan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang rekomendasi kepada Maria tentang pendekatan personal dan eksistensial. Maria, aku pernah sekali berada di posisimu. Rasanya seperti terombang-ambing di laut lepas. Aku pikir dengan mengikuti apa yang algoritma rekomendasikan dan apa yang teman-temanku sukai, aku akan menemukan jati diriku. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Di sini saya mewakili kelompok 1 mau bertanya, apa yang dimaksud dengan pendekatan personal dan pendekatan eksistensial? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Yaitu pertanyaannya adalah, apa pengertian
pengertian pendekatan personal dan pengertian eksistensial. Jadi, pendekatan personal itu adalah cara memandang individu dengan mengakui dan menghargai pengalaman dan keunikan dari diri mereka. Sementara pendekatan eksistensial itu dia fokus pada pemahaman pendalaman tentang keberadaan manusia, termasuk kebebasan, tanggung jawab, dan pencarian makna hidup di dunia yang kadang terasa tanpa makna. Itulah jawaban dari kami. Terima kasih. Baik, itulah jawaban dari kelompok 4. Saya berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk memberikan tanggapan dan jawaban yang diberikan. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Di sini saya sudah merasa jelas apa itu yang dimaksud dengan pendekatan personal dan pendekatan eksistensial. Terima kasih, saya kembalikan kepada Anda. Baik, itulah tadi pemaparan hasil diskusi kelompok dari kelompok-kelompok yang ada. Saya selaku moderator menutup kegiatan ini. Bila ada salah kata saya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih. Oke, jadi itu sudah kalian paparkan masing-masing kelompok dan kalian tahu bahwa iman itu perlu dipertahankan, ya. Masing-masing ilmu itu harus selalu diolah kalian diri supaya tidak terpengaruh dengan sosial media yang beredar sekarang. Apalagi di zaman sekarang media sosial itu banyak sekali hoax-hoax yang terjadi di sekitar lingkungan kalian. Jadi terima kasih buat kelompoknya. Lalu untuk kita lanjut ya, sebelum masuk dalam lembar kegiatan ini, ada baiknya kita membaca sebuah kitab suci dalam perikop Roma pasal 5 ayat 2 ayat 15 ya. Kalian ada kitab suci? Ada ya? Jadi Bapak baca saja. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Ya. Jadi ini adalah sebuah makna yang mendalam yang berkaitan dengan studi kasus yang sudah kita paparkan tadi, ya, tentang iman seseorang. Apa harap lembar ini bisa mempermudah kalian mencari jawaban dari studi kasus tadi. Oke, jadi setiap orang satu. Kelompok apa boleh? Boleh. Ya. Jadi suara hati yang kalian tahu tentang apa? Kekhususan terdalam ya dari diri manusia. Jadi suara hati itu mampu memilah-milah mana yang baik dan mana yang salah. Jadi itu keputusan atau suara hati kecil kalian kalau bilang, oh itu suara hati buat itu. Ya. Setelah kita melihat evaluasi tadi tentang dampak dan positifnya, ya, kita lanjut dengan kegiatan penutup ya. Jadi kesimpulannya kalian itu sudah belajar tentang apa yang namanya suara hati. Kalian bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jangan sampai kalian kecanduan. Kalian doa dulu. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih
kasih atas perlindungan-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran kami pada hari ini. Semoga materi yang telah kami pelajari hari ini dapat berguna pada kehidupan kami. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Jadi kita tutup ya. Dipersilakan. Diri